Kalau case kelapa biasanya siapapun yang baru pulang dari kerja, dia akan dapat tekanan daripada kerja kah, ataupun terlalu terdesak. Biasanya air panas tetap melimpah daripada tempat ceret. Jadi begitulah juga, masa kita pulang daripada laut, time kita mau baru dapat sebiji buah kelapa, baru diminta oleh adik, sedangkan masa kita itu aduh baru pulang dari laut terasa penat, Tuhan sih yang tahu. Dan melepas geram yang tidak pernah memanjat kelapa terpaksa memanjat. Malahan bukan lagi dikasih jatuh 1 biji 2 biji, malahan 1 tandan. Dan yang peliknya terlalu cepat memanjat pada ketika itu, dan turun daripada kelapa pun terlalu cepat. Dan rasa kata orang kampung menyuga untuk diberi kepada dia supaya dia minumlah sepuas hatinya dan makanlah isi kelapa itu pun sepuas hatinya. Iya, biasanya 1 tandan larilah 6-7 biji dalam, jadi habis lebih itu dikupas. Nah, apalagi Nggak, aku ingat berapa tandan, tapi memang banyak. Baru kelapa itu berisi, memang cantik lah isinya. Umur, seperti yang saya katakan, biasanya lepas SPM kita cari duit, kerja-kerja biasa, kerja ke laut, itulah itu, menembas kebun, biasa begitulah, itulah itu. Lebih kurang dalam 18 tahun ataupun 19 tahun lah kira-kira. Hampirlah, tidaklah juga mungkin 1 tahun, tapi dalam 7 atau 8 bulan ada. Ya dah ke laut lah itu. Masa itu pun kalau yang ke laut itu hasil daripada pinjaman usaha maju yang berbayar tiap-tiap sebulan sekali, kayak itu seminggu sekali. Itu sajalah kalau itu. Kalaupun kelapa sawit sekejap saja, tapi itu yang lebih awal bekerja di sawit barulah ke laut. Ya, kalau sawit, kerja di sawit biasa saja kerja menyelasing kata orang, membaja, itulah itu kerja dia. Kalau membaja pun 1 karung 1 ringgit. Kalau menyelasing begaji hari 7 ringgit, paling mahal pun 8 ringgit. Nah itulah itu, dapatlah 100 lebih ataupun 200 lebih sebulan pada ketika itu. Dan harga barang pun masih lagi boleh tahan lah, seimbanglah dengan gaji. Tapi kalau ramai keluarga, anak-anak memang tidak cukup. Tapi kalau untuk bujang, bolehlah untuk bujang, untuk sendiri makan. Beberapa bulan pergi ke negeri Pulau Pinang bersama dengan kawan-kawan, dan juga ada sepupu-sepupu yang telah lebih awal daripada saya ke Pulau Pinang untuk mencari kerja, sambil itu untuk membantu juga dengan ibu bapak. Lebih kurang 6 bulan berada di Pulau Pinang, akhirnya berhijrah ke negeri Selangor untuk mencari kerja dan mencari sumber yang lebih sedikit. Dan akhirnya dapat juga bekerja meskipun kerja biasa saja, tapi alhamdulillah dapatlah juga dalam 1.000 lebih, hampir 2.000 jika rajin ambil roti pada ketika itu. Pertama kerja kilang,
kilang-kilang besi, perabot, sekejaplah ada kilang elektronik. Daripada 92 sehingga tahun 1997. Dalam tempoh beberapa tahun, akhirnya berniat untuk berumah tangga, dan calon yang diingini pada kita itu adalah bekas tunang pada kita itu, dan diberitahu tunang saya ketika itu adalah istri saya yang sekarang ini. Mungkin cabaran kami pada kita itu sudah bertunang, putus, lepas itu oleh karena mungkin jodoh kuat pada kita itu, akhirnya kami melangsungkan perkawinan pada tahun 1997. Selepas berkahwin, saya kembali lagi ke negeri Selangor, lebih kurang 3 bulan ke 6 bulan pada kita itu. Lepas itu baliklah terus ke Sabah dan bekerjalah sebagai seorang buruh, bekerja di Borneo Samudra. Lepas itu dapat lagi rezeki yang lain, bekerja di pembersihan sekolah, dan sekarang ini bekerja sebagai pengawal keselamatan di SK Tertipan. Alhamdulillah, hasil perkawinan kami dikurniakan cahaya mata seramai 6 orang. Seorang saja saya punya putra lelaki, anak pertama. Anak kedua hingga yang terakhir, yang keenam, semuanya putri Kampung Beliajong. Dan pada ketika ini anak-anak saya pertama pun sudah berusia dalam masuk ke umur 24 tahun, dan anak bungsu saya akan menginjak ke usia 12 tahun. Anak-anak saya belum lagi berumah tangga, yang lain masih belajar, yang lain masih lagi cari-cari kerja apa yang sesuai. Saya katakan kepada mereka, jika ingin mencari jodoh, pertama carilah yang beragama, carilah yang menghormati baik ibu bapanya dan bakal-bakal mertuanya. Dan soal pekerjaan, itu hak pasangan masing-masing. Yang penting pekerjaan itu adalah halal. Nah, pada ketika ini pun usia sudah hampir 50 tahun, separuh abad. Nah, dari segi kesehatan oke, cuma biasanya sakit-sakit dalaman, biasanya gastrik, kadang-kadang datang rasa pening, dan orang rumah saya pun hampir sama, biasalah sejewa macam begitu. Kadang-kadang kalau rasa pening, esoknya mesti satu orang lagi pening. Biasanya pening bukan karena apa, lambat makan. Kadang-kadang di gastrik pun begitu juga, kadang-kadang suka makan pedas, akhirnya terasa pedih hati. Harapan saya sebagai ketua rumah, pemimpin di keluarga saya, mengharapkan agar anak-anak saya daripada hari ini hingga seterusnya menjadi anak-anak yang soleha, berbahagia di dunia dan akhirat, saling hormati sama adik-beradik, hormat kepada pakcik-pakcik, hormat kepada sama rakan-rakan dan sepupu-sepupu sekeluarga. Jika ada kelebihan daripada hasil pendapatan, ringan-ringanlah tangan untuk membantu, meskipun sekadar bukan hanya untuk membantu uang ringgit, tetapi tenaga pun memandailah.
dan semoga anak-anak saya akan beroleh kejayaan untuk diri keluarganya di masa akan datang. Untuk episod ini adalah yang terakhir. Semoga titipan ataupun kata-kata daripada yang pertama hingga yang terakhir ini, di mana yang baik jadikan sebagai pedoman, yang kurang baik buang jauh-jauh. Segala perkataan yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kata-kata yang menggoris, andai kata ada suatu perkataan yang tidak menyenangkan, itu adalah daripada kelemahan saya dan saya mohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.